Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Pada kesempatan pagi hari ini, pembelajaran kita di kelas 3 sudah memasuki tema yang kedua, subtema 2 pembelajaran yang kedua, dengan judul Manfaat Hewan bagi Kehidupan Manusia. Buku referensi yang kita pakai adalah buku tematik terpadu Kurikulum 2013, edisi 2018 dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus ketahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajarannya diantaranya adalah setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Berikutnya, setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan maupun tulisan tentunya. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari, itu isinya nanti adalah materi PPKN dan materi Bahasa Indonesia ya. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Lihat gambar berikut. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, tahukah kamu pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, kisah semut dan merpati. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, kemudian lihat gambar ya, ada semut yang sedang tenggelam. Kemudian burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membahayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki si pemburu itu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati kemudian menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, cerita itu bersumber dari www.rumahdongeng.com.
Nah, setelah membaca cerita tentang atau dongeng berkaitan dengan semut dan burung merpati, silahkan boleh kalian menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Yang kedua, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Ceritakanlah kembali isi dongeng kisah semut dan merpati di depan teman sekelompok. Ini tidak perlu ya. Kalian cukup menjawab 2 pertanyaan yang ada pada tugas ini. Ya, yang pertama, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Dan dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Boleh dikerjakan di buku paket kalian. Bacalah teks di bawah ini di dalam hati ya. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Selanjutnya, ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo milik ayahnya itu. Nah, teman-teman, anak-anakku, setiap manusia memiliki sifat masing-masing ya. Tadi si Benny sukanya ayam, sedangkan ayahnya sukanya burung beo. Nah, setiap manusia itu memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny ya, yang menyukai binatang itu lain dengan sifat ayahnya. Nah, teman-teman, kalian untuk tugas bahasa Indonesia, tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifatnya apa? Sifat ayah Benny ya, silakan kalian tulis. Kemudian tulis juga 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Tuh. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Nah, kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang itu disebut sebagai pantomim ya. Nah, kita bermain pantomim. Tirukanlah gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu. Misalnya keluargamu, kakakmu, ayahmu, ibumu, itu boleh ya, ibu kalian. Nah, tirukanlah gerak ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu dari keluargamu. Ini merupakan tugas dari PKN. Ada 2 tugas ya, Bahasa Indonesia dan PKN. Jadi kalian boleh menirukan misalnya ketika ayah marah boleh, ketika ayah sedang apa gitu, ekspresinya seperti apa boleh kalian tirukan ya. Nah, nanti dalam videonya misalnya saya akan menirukan ayah ketika marah. Nah, boleh tuh. Wah, jadi ketahuan ya ayahnya kalau marah bagaimana. Nah, itu adalah pantomim. Nah, boleh seperti itu. Nah, itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Untuk tugas, saya tegaskan terlebih dahulu untuk tugas ada 2, Bahasa Indonesia dan PPKN. Bahasa Indonesia cukup kalian kerjakan yang berkaitan dengan sifat Benny dan ayahnya saja, cukup itu ya 2. Kemudian PKN menirukan wajah atau ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu dari keluargamu. Ya, begitu. Berarti yang PKN itu pakainya video ya, mohon maaf ya. Nah, jangan pakai foto. Pakai video saja. Ya, pakai video. Ekspresinya bagaimana? Kalau pakai foto boleh nggak, Pak?
Boleh ya, enggak apa-apa ya, silahkan pakai foto ataupun video, boleh silahkan. Tapi kalau pakai video lebih baik. Itu saja teman-teman, anak-anak, semoga bisa bermanfaat ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.